Dalam pembagian tipe, sebenarnya tipe Dark tidak dimunculkan pada generasi awal. Barulah setelah melihat peluang yang tepat, generasi kedua mengeluarkan tipe ini sebagai penangkal alami tipe Psychic, yang dimana seperti kebanyakan pemain ketahui, tipe Psychic adalah tipe yang sangat kuat pada masanya. Nah, dengan lahirnya Pokemon dengan tipe Dark, para pelatih tidak lagi terlalu pusing untuk menghadapi tipe Pokemon tersebut. Biasanya, Pokemon dengan tipe Dark sangat jarang terlihat ramah. Ya, maksudku terlalu kasar dan garang sehingga cukup mengintimidasi. Ya, tapi itu masuk akal ya kan, mengingat tipe mereka saja ya kegelapan. Jadi ya harus gelap. Nah, di kesempatan kali ini, biarkan aku memperkenalkan beberapa Pokemon tipe Dark yang cocok atau bahkan bisa menjadi Pokemon Legendary. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Malamar. Mendapatkan Malamar dari evolusinya yaitu Inkay adalah sebuah tantangan. Kalau nggak ngerti otomatis nggak dapat Pokemon ini. Pemain perlu banget membalikan Nintendo 3DS mereka cuma buat dapetin sotong terbalik ini. Dan hasilnya mereka mendapatkan salah satu Pokemon terseram yang pernah ada. Berbicara penampilan, Pokemon ini jelas unik sendiri. Bahkan dengan metode evolusi yang tak biasa, itu telah menyampaikan bagian di mana ia memang bukan Pokemon biasa. Kejahatan Pokemon ini juga tertera di animenya. Itu cukup menarik apalagi jika dijadikan sebuah movie. Malamar memberikan kesan disturbing yang kental banget. Bahkan dengan sekedar melamparkan energi jahatnya, itu cukup untuk menyakiti korbannya. Crocodile. Jika harus berbicara fakta, maka Crocodile memang kuat mau dari segi apapun. Kombinasi tipe yang menguntungkan, dengan ability yang pas, dan juga disertai statistik yang mumpuni, membuat Pokemon ini bisa jadi andalan yang tepat untuk beberapa pelatih. Namun, dari sisi ceritanya dan juga penampilan juga, Crocodile bisa saja menjadi Pokemon Legendary. Meningkatkan setiap hal di diri Crocodile bahkan cukup menggeser beberapa Legendary lainnya. Tampilan yang unik memberikan kesan mudah diingat. Kalau kataku ya ini definisi buaya darat narsis banget. Dan kaki belakangnya berdiri dan ditambahkan mata seolah itu kacamata. So keren tapi memang keren ya kan? Dan yang pasti keren secara natural karena nggak perlu kacamata. Matanya aja udah kayak kacamata gitu. Kingambit. Bisharp adalah kelompok Pokemon kuat yang sebenarnya cukup pas untuk tidak memiliki evolusi. Tetapi cara yang cukup berliku-liku membuat ia memiliki evolusi baru di generasi ke-9. Kingambit adalah Pokemon kuat yang benar-benar perlu atau tidak perlu ya tergantung keinginan pelatih. Statistik Kingambit benar-benar mendekati Legendary, bahkan udah sama kayak Legendary biasa gitu. Tambah 50 ya udah pasti jadi mythical atau sudah Legendary dah tuh. Tapi bukan itu saja. Penampilan yang super duper keren mendekatkan ia pada status yang mungkin mustahil untuk dimiliki secara nyata. Kalau disebut mythical bisa, Legendary pun tak apa ya kan? Keperkasaan dan jiwa kepemimpinan dari dirinya telah menjadi titik pokok kemegahan dari Pokemon ini. Houndoom. Pernah aku singgung sebelumnya, jika Pokemon ini pun dapat saja menjadi sesuatu yang lebih langka. Ya bukan sekedar asal ceplos ya, tapi jikalau ditingkatkan dari segi statistik, Pokemon ini juga akan begitu menarik untuk dijadikan Legendary. Soalnya Pokédex-nya benar-benar ngeri banget untuk ukuran Pokemon normal. Houndoom memiliki penampilan yang memanglah seekor anjing, tetapi memiliki beberapa bagian yang menjadikan ia begitu kental dengan nuansa kegelapan dan juga kejahatan. Anjing penjaga neraka. Itulah yang sekiranya cocok untuk menggambarkan arti dari setiap detail di tubuhnya. Pokemon ini adalah salah satu pemberi api yang membakar dengan kesakitan abadi. Dan tak ada yang tahu bagaimana menangkal api dari semburannya ini. Dan Mega Houndoom juga telah menepati janji tersebut, memperlihatkan bahwa ia memang adalah Legendary yang sangat menakutkan. Sableye. Pokemon ini dulunya terkenal karena tidak memiliki kelemahan tipe. Benar-benar ngandelin kombinasi tipenya yang memang mematahkan setiap kelemahan tipenya. Namun pada akhirnya tipe Fairy muncul untuk mengimbangi kombinasi tipenya. Namun meski begitu, tentu saja pemain lama tidak akan pernah lupa seberapa sulitnya mengalahkan Pokemon ini. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat ya, tapi nyebelin kalau di awal game. Sableye memang punya statistik yang kurang pas untuk berada di deretan Pokemon Legendary. Tetapi, dapatkah kamu bayangkan jika ia memiliki statistik tinggi? Jadi ya tinggal duduk aja udah pasti menang. Umbreon. Salah satu evolusi Eevee yang paling populer, Umbreon menjadi cukup terkenal dengan penampilannya yang super sederhana, tetapi tidak buruk sama sekali. Justru sebenarnya inilah yang bisa diambil dari evolusi Eevee. Kesederhanaan penampilan bisa menjadi berharga jika dibuat dengan tepat. Umbreon juga sering dikira Pokemon dalam kelompok lain. Maksudku kelompok Legendary juga bisa dikaitkan dengan penampilan dan pengalaman Pokemon ini. Ia punya banyak keunikan.
Dan pastinya cerita yang menyelubunginya telah mengokohkan diri Umbreon untuk terus dikenang. Dan aku jujur aja kalau dapat Pokemon ini kayak seneng banget gitu, karena aura langkanya itu ya kental banget. Absol. Secara kisah, Pokemon ini mampu menempatkan dirinya pada sesuatu yang sangat menyedihkan. Itulah mengapa sangat dekat untuk menyatukan ia dalam kategori legendary. Ya meskipun sebenarnya nggak ada patokan khusus untuk menjadi standar legendary, tapi memahami bagaimana setiap kisah atau latar serta kekuatan mereka bisa menjadi acuan utama dalam menentukan kelompok tersebut. Dan Absol secara naluriah memiliki lebih besar kedekatan untuk menjadi bagian tersebut. Bukan sekedar cerita, tetapi kekuatan Pokemon ini pun cukup besar. Itu diperkuat dengan Mega Evolution-nya, dan penampilannya juga oke banget. Spiritomb. Ini sih yang paling memungkinkan juga untuk mendapatkan kelompok tersebut. Secara hampir semua yang melingkupinya cukup besar mengarah pada seekor Pokemon spesial. Meski statistik tidak mendukung, tapi bukan berarti itu penghalangnya. Besar kemungkinannya juga itu lebih unggul. Apalagi Spiritomb yang memang dikenal akan metode pencariannya yang agak rumit, membuat ia benar-benar serasa kelompok legendary banget. Kisah yang melingkupinya jangan ditanya lagi. Ya sudah pasti kekuatannya juga sebenarnya udah besar banget secara logika. Belum lagi kombinasi tipe dan penampilannya yang super misterius. Greninja. Tanpa menghilangkan jabatannya sebagai starter Pokemon, sebenarnya sangat masuk akal mengapa Greninja bisa saja dikira Pokemon spesial kayak legendary. Secara memang kalau berbicara kekuatan, Pokemon ini bisa sangat berguna alias kuat banget. Apalagi dengan Battlebond Ice Greninja. Itu yang bikin Pokemon ini jadi overrated banget. Tapi itu juga masuk akal karena pastinya penggemar tahu betul kemewahan Pokemon ini. Terlepas apakah ini starter atau bukan, jika dirombak atau sekiranya ia adalah Pokemon legendary, maka sangat masuk akal itu bisa terjadi. Popularitas Pokemon ini juga tinggi banget sejak ia diperkenalkan. Kayak susah gitu ngelupain Pokemon ini. Zoroark. Jika harus memiliki tipe Dark yang paling cocok menjadi Pokemon legendary ataupun mythical, maka Zoroark adalah kandidat tertingginya. Pokemon ini bisa sangat penting untuk suatu generasi. Apalagi sejak ia diperkenalkan, ia telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan movie yang bahkan ternyata ia adalah Pokemon biasa. Kekuatan dalam menirukan seseorang adalah hal terbaik dari Pokemon ini. Eksplorasi yang dapat ia temukan memungkinkan Zoroark bisa menjadi sangat kuat. Belum lagi dari segi statistik dan penampilan, Pokemon ini sangat mendukung banget. Ya sayang aja sih jadi Pokemon biasa. Padahal kalau bisa menciptakan ilusi saja itu sudah wow banget. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Dark yang kelihatan cocok jadi Pokemon legendary. Yang pasti setiap dari mereka bisa saja menjadi kelompok Pokemon tersebut dengan beberapa pendukung yang tepat. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.